ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah juga kepada seluruh umat dan pengikutnya. Mari kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga berusaha menghindarkan segala yang dilarang oleh Allah. Semoga dengan cara demikian Allah menghadirkan kebahagiaan, ketenangan di dalam hati kita, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan keselamatan kelak nanti sampai di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging atau segumpal darah. Tidak salaha, ketika segumpal darah itu baik, salahal jasadu kullu, maka fisiknya, jasadnya akan baik. Wa idza fasada, dan bila segumpal darah itu buruk atau rusak, fasada jasadu kullu, maka akan rusaklah seluruh jasad manusia itu. Ala wa hiya qalbun, ketahuilah itulah hati manusia. Jamaah rahimakumullah, hadis itu menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah ada dua komponen besar. Yang pertama adalah komponen fisik, yang terdiri dari panca indera kita dan seluruh organ tubuh kita. Kemudian yang kedua, di balik tampak fisik kita itu Allah melengkapkan qalbu, dan hati itu menjadi sentral bagi semua kegiatan fisik kita. Kalau Nabi tadi katakan idza salaha jasadu kullu, bila hati baik maka akan baik. Tangan ini menjadi sumber amal soleh ketika hati kita baik. Mata kita ini menjadi sumber amal soleh ketika hati kita baik.
Seluruh fisik kita ini akan menjadi baik amalan ketika hati kita itu baik. Tapi sebaliknya, tangan, mata, kaki, telinga, dan seluruh fisik kita ini menjadi sumber dosa dan maksiat ketika hati kita rusak. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu, mengapa Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat pernah istri Nabi bertanya, yaitu Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik." Ya Rasulullah, mengapa sering aku dengarkan dirimu berdoa, "Ya muqallibal qulub," wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi 'ala dinik, tetapkan hati kami di dalam ajaran agama. Jadi hati yang baik itu adalah hati yang dibimbing dengan agama, yang dikontrol dengan agama. Nafsu yang baik itu nafsu yang dikontrol dengan agama. Ketika hati dan nafsu tak pernah bisa dikendalikan oleh agama, maka sesungguhnya jangan berpikir di dunia ini kita akan menjadi orang baik. Semuanya akan jadi rusak dan berantakan. Di dalam surah Ali Imran ayat 8, Allah juga mengajarkan kita agar kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah melalui riwayat Mu'adz bin Jabal. Nabi juga sering membaca ayat ini. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah Engkau belokkan, Engkau sesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk hati ini. Wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah, anugerahkan rahmat kasih sayang di sisi Engkau. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau zat yang maha memberikan karunia kepada kami. Jamaah rahimakumullah, kaitan dengan hati itu di dalam kitab Rasul Ikhul Ibad, nasihat-nasihat yang baik untuk hamba, Imam Hasan Al-Bisri mengatakan ada beberapa perkara yang membuat hati manusia itu menjadi rusak. Jadi ada beberapa perkara yang bisa menjadikan manusia itu hatinya menjadi rusak. Yang pertama, yadnubuna biroja'in at-taubah. Yadnubun, manusia yang senantiasa mengumbar melakukan perbuatan dosa dan maksiat, biroja'in taubati, dan dalam pikiran mereka berharap suatu saat nanti Allah memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Jamaah rahimakumullah, ini dulu sifat ini. Ada orang-orang tertentu yang sengaja tahu bahwa itu dosa dikerjakan, apalagi kalau beralasan dosa kecil saja. Yatubun, berulang-ulang melakukan perbuatan dosa disengaja dengan kesadaran yang tinggi, dengan satu harapan nanti dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertaubat. Ini rusak hati seperti ini. Jamaah rahimakumullah, pastikah di antara kita suatu saat diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat? Jawabannya belum tentu. Kalau yang muda berpikir suatu saat dia tua akan bertobat, belum tentu masa tua itu hadir pada dirinya. Kalau suatu saat dia diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan itu tak pernah dikerjakan, suatu saat kesempatan itu tak pernah akan hadir untuk yang kedua kali. Ini perlu hati-hati di dalam itu. Satu hari sahabat Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, ada sebulan mengerjakan perbuatan dosa, sering diulang-ulang. Tapi dikatakan, loh, dosa itu kan lebih kecil daripada rambut, lebih tipis daripada rambut." Apa kata Nabi? Dosa sekecil atau setipis rambut, lebih tipis daripada rambut, kata Nabi, kalau diulang-ulang al-mubiqat, bisa mencelakakan manusia. Ini yang pertama, bisa merusak hati. Yang kedua, yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun.
sering mempelajari ilmu, sering menambah ilmu, wala ya'malun, tapi tak berusaha untuk mengamalkan hadirin. Syariat hadir yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya syariat yang diajarkan sebagai ilmu, tapi dia dibawa oleh Rasulullah, dia hadirkan ke muka bumi ini dengan syariat, dengan ilmu syariat itu, lalu orang bisa melakukan amal soleh. Maka sesungguhnya semakin banyak orang mempelajari ilmu, semakin amal banyak yang akan lahir. Jadi jangan sampai setiap saat kita menambah ilmu lewat taklim, lewat membaca, lewat bertanya, lewat mencari dan lain sebagainya, lalu dengan amal itu tak bertambah, dengan ilmu itu tak bertambah amal kita. Ketika kita selama ini melaksanakan sholat, mungkin sholat kita belum pas, lalu kita hadir di majelis taklim, dijelaskan oleh ustadznya, oleh kiainya cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kewajiban kita setelah mengetahui itu adalah merubah amal kita sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Yang asalnya kita tak ngerti menjadi ngerti, memperbaiki amal perbuatan kita. Maka kalau senantiasa menambah ilmu tapi tak pernah menambah amal, itu membiasakan diri dalam kerusakan hati kita. Yang ketiga, fa idza amilu wa la yukhlisun. Kebiasaan manusia yang bisa merusakkan hatinya adalah ketika dia beramal tak pernah lahir sebuah keikhlasan. Hadirin jamaah rahimakumullah, dijelaskan oleh Rasulullah bahwa syarat diterimanya satu amal itu ada 3. Yang pertama, amal itu diniatkan karena Allah. Yang kedua, amalan itu mengikuti tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, harus dikerjakan dengan ikhlas. Maka ikhlas ini salah satu syarat diterimanya satu amal. Bagaimana kita hidup dengan hati yang ikhlas? Perlu pertolongan Allah. Hadirin, kita ini punya musuh bebuyutan. Musuh itu namanya setan. Setan itu tidak hanya datang kepada orang yang ahli maksiat. Tidak. Setan itu tidak hanya datang kepada orang yang terbiasa melakukan perbuatan dosa. Orang yang terbiasa sujud kepada Allah yang luar biasa itu didatangi oleh setan. Bagaimana cara mengganggunya? Supaya di dalam sujudnya itu terbesit sifat riya. Orang yang biasa sedekah didatangi oleh setan supaya sedekahnya menjadi batal karena riya. Luar biasa. Jamaah rahimakumullah, kalau kita baca di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan setan untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, lalu dia membangkang kepada Allah, maka Allah mensifati setan itu sebagai makhluk yang tersesat sampai hari kiamat. Begitu dia divonis oleh Allah menjadi makhluk yang celaka sampai di akhirat, tidak cukup di situ. Dia minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, izinkan aku untuk hidup sampai datangnya hari kiamat. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dikasih, tangguh waktunya sampai hari kiamat dia baru mati, dia masih minta lagi kepada Allah. Di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Terakhir dia minta kepada Allah. Qala rabbi, wahai Tuhan, bima aghwaytani, karena engkau telah memvonis kami sebagai makhluk tersesat, la uzayyanna lahum fil ardi, maka sungguh akan kami hiasi perbuatan buruk manusia itu dipandang oleh manusia baik-baik saja. Hati-hati ya. Perbuatan maksiat tapi dipandang baik-baik. Perbuatan dosa dipandang berpahala. Banyak sekarang yang seperti itu. Kalau orang melakukan
sulit tobat itu ketika perbuatannya buruk tapi perasaan baik. Ini pekerjaan setan. La uzayyinanna lahum fil ardi, kata setan. Akan kuhiasi perbuatan maksiat manusia itu dipandang baik. Walau yang nahum ajmain, akan kusesatkan mereka semuanya. Itu janji setan kepada Allah. Satu kata Allah yang tidak bisa disesatkan. Illa ibadah kami kumpul mukhlasin. Kecuali hamba yang ikhlas saja. Ternyata satu-satunya sifat yang tak bisa disesatkan setan itu hanyalah keikhlasan kita saja. Yang lainnya bisa semua. Ini yang ketiga. Yang keempat yang bisa merusakkan hati itu, ya'kuluna rizqallah wa la yashkur. Manusia itu sering makan rezeki Allah tapi tak pernah bersyukur. Sering makan rezeki Allah tak pernah bersyukur. Manusia itu sering beranggapan rezeki itu cuma uang, rezeki itu cuma harta, rezeki itu cuma makanan. Padahal hampir semua apa yang kita nikmati di dalam hidup ini, kesehatan kita, kesempatan kita, keluarga yang baik kita, istri soleh kita, bagian daripada karunia Allah yang tidak bisa kita katakan itu tidak rezeki. Maka Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung berapa nikmat Allah, la tuhsuha. Hai manusia, kamu tak akan pernah bisa. Apa menurut Imam Syarawi rezeki itu ada berapa? Yang pertama, harta benda. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, anak soleh. Yang keempat, ridha Allah. Dari 4 rezeki ini, kata Imam Syarawi, yang paling rendah nilainya itu harta benda. Tapi justru itu yang sering kita kerjakan. Pertanyaan, kenapa itu paling rendah nilainya? Rezeki ini semua makhluk diberikan oleh Allah di dunia ini. Mau yang beriman dikasih oleh Allah rezeki, mau yang kafir dikasih rezeki oleh Allah. Bahkan di negeri ini yang paling banyak diberikan rezeki Allah itu adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tak pernah menilai kehebatan seseorang itu adalah banyaknya harta yang dia punya. Tidak seperti itu. Itu yang paling rendah nilainya. Yang paling tinggi nomor itu sehat. Sehat itu yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, anak soleh. Anak soleh itu rezeki yang sempurna. Kenapa sempurna? Ketika kita meninggalkan anak soleh, masih ada kiriman pahala dari anak yang soleh. Anak kita akan senantiasa berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu akan terulang. Tergantung kita sudah menjadi berulang menjadi tanah, anak yang soleh tetap berdoa untuk kedua orang tua. Itu termasuk amal jariah. Tidak. Kemudian yang terakhir apa? Rezeki yang paling utama, apa itu? Ridha Allah. Ketika rezeki kita, harta kita tak melahirkan keridhaan kepada Allah, tak akan ada harganya. Ketika kesehatan kita tak juga melahirkan amal soleh, tak pernah ada gunanya di dalam hidup. Ketika anak kita tak pernah menjadi soleh, tidak ada gunanya dalam hidup. Semuanya berporos kepada bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan keridhaan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan hati kita untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketaatan itu, semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kelak nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inna hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.